Nah, video seperti ini sebenarnya gue udah terakhir kali itu buat di tahun kemarin, tapi gue lupa pastinya kapan. Cuman dari video yang terakhir itu sampai sekarang gue sudah melewati beberapa kali perubahan. Dan berencananya di video kali ini gue akan mengupdate kalian semua. So, today we're gonna talk about everyday carry. Nah, seperti yang kalian tahu, everyday carry itu adalah barang-barang yang hampir semua orang pasti membawanya setiap hari. Nah, berhubung sekarang gue lagi bikin videonya, gue akan update beberapa barang yang memang hampir setiap hari gue pasti bawa. Kita mulai dulu aja dari smartphone. Dan seperti yang kalian tahu juga, smartphone yang sedang gue gunakan itu adalah Samsung Galaxy S24 Ultra. Dan menurut gue ini menjadi smartphone transisi dari Fold 5 yang terakhir kemarin gue punya ke Fold 6 yang nanti akan launching di bulan Juli. Tapi so far karena gue baru pertama kali lagi menggunakan candy bar phone seperti ini, gue rasa ini sudah cukup mendukung segala macam produktivitas atau apapun itu yang gue lewatkan di keseharian gue. Nah, secara desain ini mengingatkan gue kembali ke Note 10 yang pernah gue punya, karena bentuknya memang boxy seperti ini. Tapi overall dengan menggunakan S24 Ultra ini, gue cukup tidak khawatir untuk melewati kesehariannya. Mau itu dari fitur, mau itu dari kualitas layar, mau itu dari ketahanan baterai, ini semua bisa di cover di S24 Ultra. Dan karena S24 Ultra ini masih memiliki S Pen di dalamnya, dan gue yakin kalian tahu juga di Fold 5 kemarin gue menambahkan casing yang punya S Pen di luarnya supaya bisa mendukung segala macam produktivitas yang gue lakukan. Nah, ini dengan layar yang selebar ini membuat gue enjoy untuk menggunakan S24 Ultra. Mau itu gue pakai untuk split screen dan cuma nonton doang atau bahkan main game, gue rasa gue cukup nyaman untuk melewati setiap hari yang gue lalui dengan S24 Ultra ini. Nah, selanjutnya gue sekarang memang sedang menggunakan dua smartphone. Yang pertama S24 Ultra dan yang kedua iPhone 15 Pro. Dan ini sih sebenarnya adalah multimedia gadget gue. Jadi kalau misalnya untuk browsing TikTok atau YouTube dan segala macam, gue lebih concern untuk menggunakan ini. Dan ini juga gue pakai kalau hubungan kerjaannya itu ke segala platform yang gue punya atau channel-channel gue, mulai dari YouTube, TikTok, dan Instagram. Jadi gue fokusin ke smartphone yang gue pegang ini atau iPhone 15 Pro ini. Dan kalian tahu juga sih sebenarnya kalau misalnya kita bicara spek, ini lumayan termasuk iPhone paling tinggi di strata iPhone yang ada sekarang. Ya, di bawahnya Pro Max lah ya, karena secara ukuran dan ada beberapa fitur yang memang tidak ada di iPhone 15 Pro tapi ada di iPhone 15 Pro Max. Dan kebetulan di dua-duanya ini gue memilih warna natural titaniumnya. Jadi biar sama aja sih bener-bener ya, biar nggak beda-beda gitu. Cuman kenapa gue memakai dua ini, karena memang so far gue membutuhkan ini untuk membuat beberapa konten yang ada di channel-channel gue tersebut. Nah, kita lanjut aja langsung ke smartwatch. Nah, smartwatch yang gue sedang gunakan itu adalah Galaxy Watch 6 Classic, dan ini juga menjadi daily drivernya gue. So far gue menggunakan ini aman-aman aja karena kebetulan memang gue berada di satu ekosistem yang sama dengan smartphone Samsung S24 Ultra gue, dan gue karena menggunakan Galaxy Tab juga sebagai tablet untuk kerja. Jadi gue masih senang menggunakan ini so far karena memang masih ada rotating bezelnya seperti ini, dan apapun yang ada di smartphone gue biasanya glimpse-nya dari smartwatch dulu. Dan bukan cuman itu aja, karena yang di video kapan ya, gue nggak tahu ini tayang kapan, tapi di video gue lainnya gue memang sedang menggunakan smartwatch lain selain Galaxy Watch 6 Classic yang gue punya ini. Dan itu smartwatchnya adalah Redmi Watch 4. Ya, di samping sebenarnya karena gue lagi baru beli kemarin, terus lagi mereview produknya dan mencoba untuk menjadikan konten di channel gue, ya sesekali bertukar lah antara Galaxy Watch dengan Redmi Watch 4 ini. Nah, menurut gua Redmi Watch 4 ini udah cukup memberikan kesan mewah di sebuah smartwatch yang harganya lumayan terjangkau gitu ya.
Nah, dari fitur dan segala macamnya ini cukup mendukung, tapi memang ada beberapa flaws yang gue temukan di smartwatch seperti ini. Ya, mulai dari feedback haptiknya yang di sini itu lumayan smooth, tapi kalau di sini tuh terasa getar, walaupun sebenarnya memang bisa kita atur, tapi agak masih kelihatan bedanya gitu ya. Nah, selanjutnya gue juga sedang menggunakan Huawei Watch Fit 3. Ya, ini karena memang kemarin itu hype-nya lagi berlangsung, dan gue jujur aja ini udah nongkrong lumayan lama. Gue belum pakai juga karena gue lagi mereview si Redmi Watch 4, tapi so far dengan desain yang menyerupai atau mirip dengan Apple Watch SE, ini termasuk menjadi pilihan beberapa banyak orang. Tentunya karena memang secara budget juga ini lebih terjangkau dibandingkan Apple Watch SE. Nah, fitur-fiturnya lumayan lengkap di sini, memang beberapa sensor dan segala macamnya, terus semua UI-nya intuitif juga, dan kualitasnya ini benar-benar bukan smartwatch yang budget banget gitu. Kurang lebih untuk wearable-nya gue menggunakan 3 device tersebut, ada Galaxy Watch 6 Classic, ada Redmi Watch 4, dan ada Huawei Watch Fit 3. Nah, selanjutnya untuk wearable yang gue biasa gunakan sekarang, gue hitung dari beberapa minggu belakangan ya, gue menggunakan dua barang yang sedang gue review juga, yaitu Soundcore R50i NC dan Soundcore A30i. Kenapa gue menggunakan dua produk ini? Yang pertama, kalau ini ya, ini karena packagingnya simple banget, dan kalau misalnya ini dipakai, menurut gue ini sesuatu yang beda aja, mirip Galaxy Buds ya. Cuman enjoy aja menggunakan ini, dan noise cancellation di kedua produk ini itu udah menurut gua cukup lah untuk digunakan sehari-hari. Ini compact banget size-nya, jadi kalau misalnya gua bawa kemana-mana ini gampang. Dan kalau ini si R50i NC ini menurut gua ini udah jadi TWS yang secara budget ini tidak terlalu mahal, tapi fiturnya lumayan banyak, dan gue sering banget menggunakan ini kemanapun karena ini punya stand untuk smartphone. Jadi kalau misalnya gue lagi menggunakan untuk nonton film or apapun ya, gue tinggal bawa ini kemanapun. Jadi gue nggak perlu menyenderkan kedua smartphone gue di sesuatu gitu ya, karena udah ada ini ya. Oke, next, satu lagi barang yang memang ya gue bilang ini impian gue juga sih, cuman baru aja kesampaian karena gue sejauh ini cuma pernah menggunakan headphones itu, kalau nggak salah Keep TH30 ya, gue lupa, nanti gue tulis di sini aja. Itu sebagai headphone pertama gue, dan ini akhirnya kebeli si Sony Ultwear, dan menurut gue ini so far so good untuk menemani gue membuat script biasanya ya, karena ya noise cancellation di sini itu lumayan banget, dan ya Sony lah, kalian tahu lah, secara suara juga bagus, dan ini memang headphone yang ditujukan untuk bass head karena ada tombol Ultwear yang sini, tombol out ya ini. Nah, kurang lebih sih sebenarnya update ini karena gue pengen aja bikin video everyday carry juga, karena udah lama banget, terakhir itu tahun lalu. Gue di awal tahun 2024 belum sempat membuat video ini. Cuman ya gue pengen cerita aja ke kalian, memang ada transisi dari beberapa produk yang gue gunakan sebagai barang-barang everyday carry gue di tahun lalu sampai tahun sekarang, dan ini mungkin akan berubah lagi nanti once masuk ke bulan Juli, karena gue cukup excited menunggu Samsung Galaxy Fold 6 dan Samsung Galaxy Watch Ultra. Dah, kurang lebih itu aja sih, karena gue pengen update aja ke kalian semua mumpung gue ada waktu untuk membuat video ini. Jadi ya udah, paling gitu aja ya. Kalau misalnya kalian ada komentar, pertanyaan atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.